Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Nurhidra Sativa dari kelas BKR 4A. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai layanan konsultasi. Layanan konsultasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap seorang pelanggan, disebut konsulti, yang memungkinkan konsultasi memperoleh wawasan pemahaman dan cara-cara yang diperlukannya dalam menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga. Kemudian di dalam layanan konsultasi ini terdapat tujuan. Yang pertama ada tujuan umum, yang kedua tujuan khusus. Tujuan umum, konsultasi atau KSI ini bertujuan agar konsultasi dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi atau permasalahan yang dialami pihak ketiga. Nah, dalam hal ini nih, pihak ketiga mempunyai hubungan yang cukup berat dengan konsulti, sehingga permasalahannya yang dialami oleh pihak itu setidaknya sebagian menjadi tanggung jawab konsulti. Kemudian ada tujuan khusus. Kemampuan konsulti yang dimaksudkan di tujuan umum tadi yaitu dapat berupa wawasan, pemahaman, dan cara-cara bertindak terkait langsung dengan suasana atau permasalahan pihak ketiga itu, atau bisa disebut fungsi pemahaman. Kemudian dengan kemampuan sendiri itu akan melakukan sesuatu sebagai bentuk langsung dari hasil konsultan terhadap pihak ketiga. Dalam kaitan ini, proses pemberian bantuan dan tindak konsultasi terhadap pihak ketiga pada sisi yang kedua bermaksud mengataskan masalah yang dialami pihak ketiga ini, atau di sini disebut fungsi pengentasan. Kemudian ada komponen. Dalam layanan konsultasi terdapat 3 person. Yang pertama konselor, yang kedua konsulti, dan yang ketiga ini pihak ketiga. Konselor adalah tenaga ahli konseling yang memiliki wewenang melakukan pelayanan pada bidang tugas pekerjaannya. Sesuai dengan keahliannya, konselor melakukan berbagai jenis layanan konseling. Salah satu di antaranya adalah yang kita bahas ini, yaitu layanan konsultasi. Kemudian ada konsulti. Konsulti adalah individu yang meminta bantuan kepada konselor agar dirinya mampu menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga yang setidak-tidaknya sebagian menjadi tanggung jawabnya. Nah, kemudian pihak ketiga ini nih, pihak ketiga adalah individu yang kondisi permasalahannya dipersoalkan oleh konsulti kepada konselor ini. Menurut konsulti, kondisi atau permasalahan pihak ketiga itu perlu diatasi, dan konsulti merasa setidak-tidaknya ikut bertanggung jawab atas pengentasannya itu. Kemudian dalam layanan konsultasi ini terdapat asas juga. Yang pertama itu ada etika dasar konseling. Menurut Munron dan kawan-kawan, sepenuhnya ada 3 etika dasar yang berlaku pada proses konsultasi dalam layanan KSI ini. Yang pertama ada kerahasiaan, yang kedua ada kesukarelaan, dan yang ketiga ini keputusan diambil oleh klien sendiri. Yang dimaksud kerahasiaan di sini itu adalah sebagaimana pada proses konseling pada umumnya, segala permasalahan klien itu harus dirahasiakan secara ketat oleh konseli. Jadi hanya antara konselor dengan konseli saja yang tahu ya. Kemudian kesukarelaan. Kesukarelaan di sini dimaksudkan adalah konsulti diharapkan dengan sukarela datang kepada konselor tanpa ada paksaan dari manapun, dan dengan sukarela dia menceritakan segala permasalahan yang dihadapinya. Nah, kemudian ada keputusan diambil oleh klien sendiri. Sebagaimana dalam proses konseling pada umumnya, dalam konsultasi, konsulti diberi kebebasan sepenuh-penuhnya untuk menyimpulkan dan mengambil keputusan sendiri, yaitu keputusan yang dianggap paling tepat. Apapun yang menjadi keputusan konsulti, konselor harus menghargai dan tidak boleh membantah atau berusaha mengubahnya. Karena pada tadi ya, etikanya konseli mengambil keputusannya sendiri. Konselor hanya mengarahkan. Tapi bagaimana jika keputusannya itu dianggap kurang tepat? Jadi apabila suatu keputusan telah diambil oleh konsulti, baik
keputusan itu sudah tepat, apalagi kalau tampaknya kurang tepat, maka hal yang perlu dilakukan oleh konsultan atau konselor adalah mendiskusikan kembali keputusan yang diambil konselor itu. Jadi konsulti ini dibawa untuk dapat melihat masa depan dan mengantisipasi hal-hal apa saja yang akan terjadi apabila keputusan itu dilaksanakan. Hal positif apa saja yang akan diraih dan hal negatif apa aja yang ikut serta, seperti itu. Kemudian setelah etika dasar konseling, di sini ada kemandirian. Konsulti atau klien diharap mencapai tahapan-tahapan kemandirian sebagai berikut. Yang poin A itu memahami dan menerima diri sendiri secara positif dan dinamis. Bagaimana caranya? Yaitu melalui analisis dan diskusi yang terselenggara dalam proses konsultasi atau konseling. Kemudian poin B, memahami dan menerima lingkungan secara objektif, positif, dan dinamis. Sama dengan poin A, yaitu dengan melalui analisis dan diskusi yang terselenggara dalam proses konsultasi atau konseling. Kemudian ada poin C, mengambil keputusan secara positif dan tepat. Melalui analisis dan diskusi lebih lanjut setelah konsulti atau klien mencapai kedua tahap di atas, khususnya berkenaan dengan masalah yang dibahas dalam konsultasi atau konseling, konsulti atau klien diharapkan dapat mengambil keputusan secara positif dan tepat dalam konsultasi. Keputusan yang dimaksud adalah apa yang hendak dilakukan konsulti terhadap pihak ketiga dengan permasalahannya itu. Kemudian poin D, yaitu mengarahkan diri sendiri sesuai dengan keputusan yang diambil. Nah, melalui analisis dan diskusi terhadap keputusan yang diambil konsultan atau klien selanjutnya diharapkan mampu melaksanakan keputusannya itu. Keputusan itu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berani menerima risiko atas dilaksanakannya keputusannya itu. Kemudian poin E yang terakhir, mewujudkan diri sendiri. Nah, pada tahap ini merupakan tahap lanjut manakala konsulti atau klien telah benar-benar mampu berdiri sendiri tanpa bantuan pihak lain, mengatasi permasalahan yang dihadapi, memenuhi kebutuhan yang dihendaki, serta mengembangkan diri ke arah yang dihendaki. Tahap ini adalah tahap tertinggi dari kemandirian. Baik, kemudian yang ketiga itu ada asas-asas yang lain. Seperti yang sudah dijelaskan tadi itu kan ada asas kerahasiaan, kesukarelaan, kemandirian, seperti itu. Kemudian asas-asas lain di sini adalah asas kegiatan, kekinian, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, ahli tangan kasus, dan tuturi handayani. Nah, kekhususan aplikasi asas-asas tersebut dalam layanan KSI terfokus pada kondisi diri konsulti dalam kaitannya dengan pihak ketiga beserta permasalahannya. Kemudian ada pendekatan strategi dan teknik dalam layanan konsultasi. Yang pertama kita bahas yaitu pendekatan. Perbedaan pokok antara layanan konseling perorangan atau KP dalam layanan konsultasi adalah bahwa pada konseling perorangan, penanganan masalah klien langsung dilakukan oleh konselor. Sedangkan pada konsultasi, penanganan masalah pihak ketiga atau yaitu seorang atau sejumlah individu yang mengalami masalah dilakukan oleh konsultif setelah berkonsultasi dengan si konselor ini. Apa sih yang perlu dikembangkan pada diri konsultif melalui konsultasi? Tidak lain adalah WPKNS, yaitu wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Wawasan, yaitu konsultif perlu memiliki wawasan secara umum tentang pihak ketiga ini, meliputi diri pihak ketiga itu sendiri, permasalahannya, lingkungannya, dan hal-hal lain terkait dengan di dalamnya. Kemudian pengetahuan. Konsultif perlu memiliki pengetahuan yang cukup memadai tentang hal-hal yang spesifik berkenaan dengan kaitannya antara diri pihak ketiga. Sedikit lebih jauh, pembahasan hal spesifik itu disertai dengan kaidah-kaidah pokok yang mendasari atau melatar belakangi, misalnya menurut kaidah pendidikan, psikologi, sosiologi, budaya, dan lain sebagainya. Kemudian keterampilan. Untuk menangani permasalahan pihak ketiga, konsultif memerlukan sejumlah keterampilan. Keterampilan ini secara spesifik disesuaikan dengan permasalahan yang dialami pihak ketiga ini. Kemudian ada nilai. Nilai yang perlu dikembangkan pada diri konsultif meliputi nilai-nilai kemanusiaan, yaitu bagaimana ia memandang dari pihak ketiga dan manusia lainnya. Kemudian ada nilai-nilai sosial dan moral.
khususnya yang menyangkut hubungan antar individu, hubungan diri dengan lingkungan, nilai, hukum, moral, dan spiritual. Nilai-nilai tersebut inilah khususnya berkenaan dengan permasalahan yang dialami pihak ketiga. Kemudian yang terakhir itu ada sikap. Bagaimana konsulti menyikapi diri pihak ketiga dan permasalahannya. Nah, sikap yang positif dan dinamis perlu dikembangkan melalui konsultasi. Bersama dengan nilai-nilai yang dikembangkan, sikap konsulti akan memberikan warna afektif terhadap penanganan permasalahan pihak ketiga. Dengan nilai dan sikap demikian, kita diharapkan dapat terbentuk hubungan yang kondusif antara konsulti dan pihak ketiga. Kemudian ada warna konseling perorangan dalam layanan konsultasi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, arah layanan konsultasi adalah pengembangan diri konsulti untuk mampu menangani permasalahan pihak ketiga. Namun dalam proses layanan seringkali arah itu tidak langsung terarah kepada pihak ketiga. Seringkali materi layanan justru tertuju kepada diri konsulti sendiri. Materi pengembangan WPKNS banyak diantaranya belum lengkap atau kurang tepat untuk menangani pihak ketiga, lingkungan dan permasalahannya. Pertama-tama harus mengalami pengembangan melalui proses yang sedang dilaksanakan itu. Proses ini lebih bernuansa konseling perorangan daripada layanan konsultasi. Nah, dengan demikian, dalam keseluruhan proses layanan konsultasi, warna konseling perorangan seringkali tidak dapat dihindarkan. Atau lebih spesifik, sebelum konsulti diarahkan untuk mampu menangani masalah pihak ketiga, terlebih dahulu diri konsulti sendirilah yang perlu dibenahi. Hal ini mengingat bahwa permasalahan yang timbul pada pihak ketiga ada kalanya justru berpangkal atau dilatar belakangi oleh kondisi WPKNS konsulti itu sendiri. Kemudian ada teknik-teknik. Dalam konseling dikenal adanya sejumlah teknik umum dan teknik khusus yang dapat digunakan dalam layanan konseling perorangan atau konsultasi. Kita bahas tentang teknik umum dulu. Nah, teknik umum yaitu sejumlah tindakan yang dilakukan konselor atau konsultan. Teknik-teknik ini dimulai dari menerima klien atau konsulti, mengatur posisi duduk, mengadakan penstrukturan khususnya tentang layanan konsultasi ya, mengadakan analisis dan diskusi tentang permasalahan yang dihadapi, sampai dengan mengadakan penilaian dan pelaporan. Di dalam keseluruhan proses itu digunakan teknik-teknik yang membangun hubungan seperti kontak mata, kontak psikologis, dan dorongan minimal. Mengembangkan dan mendalami masalah seperti ajakan berbicara, 3M, refleksi, pertanyaan terbuka, penyimpulan, penafsiran, keruntutan, konfrontasi, penyimpulan dan penafsiran, keruntutan, suasana diam, dan sebagainya itu ya. Kemudian ada teknik-teknik khusus. Teknik khusus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku klien atau konsulti, khususnya berkenaan dengan masalah yang dialaminya. Teknik-teknik ini terbentang dari perumusan tujuan, yaitu hal-hal yang ingin dicapai klien atau konsulti dalam bentuk tingkah laku yang nyata. Pengembangan tingkah laku itu sendiri sampai peneguhan hasrat, pemberian nasihat, penyusunan kontrak, dan jika perlu adanya alih tangan kasus. Kemudian ada penguasaan teknik oleh konsulti. Sebagai kelanjutan proses konsultasi akan melakukan berbagai kegiatan dalam rangka menangani permasalahan pihak ketiga. Untuk itu, konsultasi harus terlebih dahulu memiliki sejumlah keterampilan. Diri konsulti pun harus terlebih dahulu berada dalam kondisi tertentu sehingga penerapan keterampilan yang dimilikinya itu menjadi efektif dan efisien. Sampai sejauh mana konsulti harus disiapkan sehingga mampu menangani permasalahan pihak ketiga yang akan menjadi kliennya. Tidaklah dapat diharapkan juga bahwa setelah usainya konsulti menjadi seperti konselor atau semi konselor sekalipun. Hal yang dapat diharapkan ialah bahwa pertama, konsulti dapat menampilkan diri terhadap pihak ketiga dengan penuh afeksi. Dan kedua, menciptakan situasi yang kondusif bagi terhadap pihak ketiga dengan penuh afeksi. Dan yang ketiga, menciptakan situasi yang kondusif bagi pihak ketiga itu untuk berinteraksi secara efektif dan
secara efektif dengan konsulti, seperti itu. Nah, keterampilan yang perlu dikuasai konsulti dan diterapkan terhadap pihak ketiga adalah aplikasi alat pendidikan. 3M, mengembang, mendalami masalah. Pertanyaan terbuka, dorongan minimal, refleksi, serta teknik khusus pengubahan tingkah laku. Keterampilan lain yang perlu dimiliki konsulti ialah mengalih tangan pihak ketiga kepada konselor atau kepada pihak ketiga kepada konselor atau kepada pihak lain. Apabila konsulti ternyata tidak mampu menangani permasalahan pihak ketiga itu, atau permasalahan pihak ketiga itu bukan merupakan kewenangan konselor atau konsultan untuk menanganinya. Semua keterampilan di atas, termasuk keterampilan alih tangan, dibinakan terhadap konsulti dalam proses konsultasi. Kemudian ada strategi BMB 3. Sepanjang proses layanan konsultasi, konselor menerapkan strategi BMB 3, yaitu mengajak konsulti berpikir, merasa, bertindak, bersikap, dan bertanggung jawab. Berkenaan dengan permasalahan pihak ketiga, demikian pula mengajak konsulti ber-BMB 3 terhadap WPKNS konsulti, khususnya dalam kaitannya masalah pihak ketiga ini, kemudian waktu dan tempat. Sebagaimana dalam pelaksanaan konseling perorangan, maka waktu dan tempat pelaksanaan layanan KSI sangat tergantung pada kesepakatan antara konselor dengan konsulti. Kapan dan di mana konsultasi itu dilaksanakan, kenyamanan kedua pihak diutamakan di samping terjaminnya kerahasiaan konsulti dan pihak ketiga ini. Kemudian ada keterkaitan jenis layanan. Yang pertama itu ada keterkaitan jenis layanan. Tampaknya, layanan KSI tidak hanya dapat diwarnai oleh konseling perorangan, melainkan dapat diawali dengan atau bahwa bergeser menjadi konseling perorangan. Pelaksanaan konsultasi dapat berlangsung 1 kali atau lebih di antara 2 atau lebih pelaksanaan konsultasi, apalagi dalam konsultasi berkelanjutan dapat dilaksanakan kegiatan pendukung seperti aplikasi instrumentasi, kunjungan rumah, atau bahkan konseling perorangan terhadap konsulti. Kemudian ada keterkaitan kegiatan pendukung. Nah, dalam layanan konseling kan kita kenal nih 6 jenis layanan kegiatan pendukung. Apa aja? Yaitu aplikasi instrumen, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, tampilan kepustakaan, dan alih tangan kasus. Nah, masing-masing kegiatan pendukung itu dapat dilaksanakan dan hasil-hasilnya ini dapat dimanfaatkan dan bahkan dapat diintegrasikan dalam kegiatan konsultasi antara konsultan dengan konsulti. Yang pertama itu kan ada aplikasi instrumentasi ya. Jadi hasil aplikasi instrumentasi ini seringkali diperlukan untuk mendalami kondisi pribadi pihak ketiga ini yang masalahnya dibahas dalam konsultasi ya. Misalnya, konsultasi dengan seorang guru mata pelajaran yang ingin meningkatkan kemampuan belajar siswa-siswanya. Maka kan ini perlu data kan tentang kondisi kegiatan belajar siswa. Nah, data yang objektif dan lengkap akan secara langsung mempermudah proses konsultasi dan mengarahkan isinya secara tepat. Data tersebut dapat disiapkan melalui aplikasi instrumentasi sebelum dan atau di tengah-tengah konsultasi yang sedang berlangsung. Kemudian ada himpunan data. Data yang menyangkut permasalahan yang dibahas dalam konsultasi ini mungkin telah tersedia dalam himpunan data, misalnya data tentang IQ, hasil AUM dan AUM PTSDL, hasil belajar, riwayat kesehatan, cita-cita, keterangan tentang orang tua, siswa, dan lainnya. Kemudian ada konferensi kasus. Konferensi kasus diselenggarakan pada lembaga yang di dalamnya terdapat sejumlah personalia atau individu dengan kedudukan atau kewenangan yang tidak sama. Di sekolah misalnya, dapat diselenggarakan konferensi kasus di antara para guru membahas kasus siswa tertentu. Di sebuah kantor, dapat diselenggarakannya konferensi kasus oleh para pemimpin kantor yang membahas kasus karyawan tertentu. Dan perlu diingat bahwa dimanapun konferensi diselenggarakan, asas kerahasiaan individu yang kasusnya sedang dibahas harus dijaga seketat mungkin ya, tidak boleh ada yang tahu. Keterkaitan konferensi kasus dalam layanan konsultasi terletak pada tujuan konferensi kasus itu sendiri, yaitu mengenal lebih dalam
kasus yang dibahas dan menggalang komitmen pihak-pihak yang hadir dalam konferensi kasus yang bersama-sama menangani kasus yang dibahas itu. Kemudian ada kunjungan rumah. Tujuan kunjungan rumah sejalan dengan tujuan konferensi kasus, yaitu lebih mendalami masalah yang ditangani dan membina komitmen pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang dialaminya. Dalam hal ini, orang tua atau anggota keluarga lainnya, individu yang mengalami masalah. Konsultasi juga dapat terlibat dalam kegiatan kunjungan rumah. Dalam hal ini, konsultasi yang diperluas dapat terjadi dengan faedah ganda seperti tersebut pada bagian konferensi kasus di atas. Kemudian ada tampilan kepustakaan. Tampilan kepustakaan diselenggarakan dengan meminta konsulti membaca buku atau artikel dengan materi yang terkait dengan permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga ini. Hasil bacaan tersebut dapat memperluas WPKNS konsulti dan dapat dibahas secara langsung dalam proses konsultasi. Kemudian ada alih tangan kasus. Alih tangan kasus dilakukan apabila masalah pihak ketiga yang dibawa konsulti adalah masalah yang tidak menjadi kewenangan konsultan atau konselor untuk terlibat dalam penanganannya. Dalam hal ini, konsultan harus benar-benar berhati-hati. Terlebih apabila konsulti akan bawa masalah yang bersifat kriminal atau pidana. Sebelum konsulti lebih jauh mengemukakan masalahnya itu, konsultan harus menghentikan kontak yang akan mengarah ke pembicaraan masalah yang seharusnya berurusan dengan polisi itu ya. Kemudian untuk masalah lain yang bukan menjadi kewenangan konsultan, konsultan boleh secara umum membicarakan untuk mengetahui garis besar permasalahan yang dialami dan arah alih tangan yang diperlukan. Konselor perlu menjelaskan mengapa masalah tersebut perlu dialih tangankan dan langkah-langkah apa yang perlu ditempuh konsulti dalam proses alih tangan itu ya. Kemudian di sini ada operasionalisasi layanan konsultasi. Layanan konsultasi hendaklah dilaksanakan secara tertib dan lengkap dari perencanaan sampai dengan penilaian dan tindak lanjutnya. Hal ini semua untuk menjamin kesuksesan layanan secara optimal. Langkah-langkah tersebut yang pertama, perencanaan dan pengorganisasian. Satlan yang lengkap dan komprehensif seringkali menunggu setelah konselor mengidentifikasi konsulti dengan pihak ketiga secara garis besar permasalahannya. Sesudah kedua hal itu dilakukan, konselor mengatur pertemuan melalui menetapkan fasilitas layanan dan menyiapkan kelengkapan administrasinya. Yang kedua itu ada pelaksanaan. Kegiatan utama layanan konsultasi ialah menerima konsultasi, menyelenggarakan penstrukturan konsultasi, dan membahas masalah yang dibawa konsulti berkenaan dengan masalah pihak ketiga. Kegiatan utama berikutnya adalah mendorong dan melatih konsulti untuk yang pertama, mampu menangani masalah yang dialami pihak ketiga. Yang kedua, memanfaatkan sumber-sumber yang ada melalui strategi BMB3, konselor membina komitmen konsulti untuk menangani masalah pihak ketiga dengan pendekatan dan cara-cara konseling. Kemudian yang selanjutnya ada penilaian. Hasil layanan KSI perlu dinilai dalam kelima ranahnya, yaitu acuan yang perlu digunakan oleh konsulti untuk pemecahan masalah pihak ketiga, kompetensi yang mesti dikuasai terhadap pihak ketiga, usaha sungguh-sungguh dalam menangani pihak ketiga, perasaan yang dipenuhi aspek-aspek positif yang diisi empati dan komitmen yang tinggi, serta kesungguhan dalam usaha berkenaan dengan tahap pelaksanaan penilaian, baik itu penilaian segera, jangka pendek, dan jangka panjang. Maksud dari penilaian segera atau yang sering disingkat dengan LAISEK, fungsi LAISEK dalam layanan konsultasi terpusat pada diri konsulti berkenaan dengan kelima ranah akurs di atas. LAISEK ini menggunakan perolehan konsulti yang didapat dari proses konsultasi. Kemudian penilaian jangka pendek atau LAIJAPEN. Fokus LAIJAPEN difokuskan pada bagaimana konsulti melaksanakan hasil konsultasi, terutama respon antara dampak awal dari tindakan konsulti terhadap pihak ketiga sudah dapat menjadi bagian dari sasaran LAIJAPEN. Untuk ini, konsulti
perlu terlebih dahulu dilatih oleh konselor untuk dapat melaksanakan laisek terhadap perolehan pihak ketiga. Kemudian ada penilaian jangka panjang atau disingkatnya Laijapang. Sasaran utama Laijapang ialah perubahan yang terjadi pada diri pihak ketiga, khususnya berkenaan dengan permasalahan yang sejak awalnya dibawa oleh konsulti dalam berkonsultasi dengan konsultan. Seperti Laijapen, konsulti juga perlu dilatih oleh konsultan untuk dapat melakukan Laijapang terhadap pihak ketiga. Kemudian yang terakhir ini ada tindak lanjut dan laporan. Hasil akan sangat berguna untuk mempertimbangkan upaya tindak lanjut berkenaan dengan penanganan permasalahan pihak ketiga. Lebih jauh, hasil seluruh penilaian itu akan menjadi bahan analisis dan diskusi pada kesempatan konsultasi berikutnya berkelanjutan. Nah, laporan berupa Lapelprok atau laporan pelaksanaan program memuat keseluruhan aspek kegiatan layanan konselor terhadap konsulti dan kegiatan pelayanan oleh konsulti kepada pihak ketiga. Lapelprok ini dapat disampaikan kepada pihak terkait, misalnya kepada konsulti. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.